Siap tong diduruk si kantor aing anjing. Termul woblok peliharaannya Perusuh Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak apa-apa, selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov saya siap. Beres, duit banyak, dana transfer boleh dipotong tapi duit kita nggak akan habis. Kagok aing liar. Apakah pemerintah daerah boleh membuka donasi seperti Gubernur Jawa Barat ini kan membuka donasi Rp1.000 untuk semua warga ya Pak ya per hari. Itu terserah kepada pemdanya dan terserah pada warganya, tapi dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban untuk melakukan itu, jadi boleh aja kalau mau. Makasih ya. Pabrik waktu mau dibangun digangguin, ditakut-takutin, sekarang nggak boleh, harus hilang. Pokoknya Pak Diskrimsus, Direskrimsus, kalau ada premanisme ganggu industri, palakin, saya minta tegas tangkap adil. Selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov saya siap. Beres, duit banyak, dana transfer boleh dipotong tapi duit kita nggak akan habis. Kagok aing liar. Dan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada investasi. Bener nggak? Bangun jalan duitnya dari pajak. Salah satu penyumbang pajak itu adalah industri. Industri selain nyumbang pajak, nyiapin lapangan kerja. Industrinya jangan diganggu, jangan dipalakin, jangan didemo-demo, jangan ditakut-takutin. Kalau pada kabur nanti mau dapat duit dari mana negara ini, ya kan? Harus dijaga. Ini mumpung di otak saya inget nih, pembangunan industri ini pabriknya bagus nih, bagus nggak pabriknya? Tapi Pak Bupati, kalau besok kaki limanya nggak ditata, jadi kumuh. Jadi yang berikutnya adalah Pak Bupati nanti cari ini karyawan kalau makan tuh di mana, kantinnya di mana, warung-warung di mana, nanti bangunannya Pemprov yang bangun, ya. Biar pada bagus, saya nggak mau lagi di pinggir jalan tuh kumuh. Kalau ada pabrik berarti ada keindahan, betul nggak? Bukan kekumuhan dan kemacetan. Oke? Tuh. Kakinya benerin, jangan gitu terus. Nah, ya, ketawa semua. Kalau sama saya santai. Nih, yang kedua, pabrik waktu mau dibangun digangguin, ditakut-takutin, sekarang nggak boleh, harus hilang. Pokoknya Pak Diskrimsus, Direskrimsus, kalau ada premanisme ganggu industri, palakin, saya minta tegas tangkap adili. Dah. Nih. Nah, yang berikutnya, kalau sudah ada pabrik orang harus kerja. Nah, yang kerja ini pasti ribut dua nih, tenaga kerja yang setempat dengan yang di luar. Oke? Kalau yang ahli-ahli ya rekrut dari lu, karena nggak mungkin dipaksain kalau di tempatnya nggak ada. Kalau di tempatnya nggak ada ya pakai yang setempat. Oke, setuju nggak kalau yang ahlinya dari luar? Setuju nggak? Nah, ya ada yang ahlinya nggak di sini? Mana? Ahli apa? Nah, kan pasti dari luar. Tapi nanti mayoritas pekerjanya orang sini. Tetapi orang sini juga sekarang dipersiapkan nih tenaga ahli-ahli ke depan, dididik, disekolahin, nggak bisa ujung-ujung. Nah, tapi kalau sudah masuk kerja pakai hukum kerja. Saya ngasih tahu bagi suami-suaminya yang istrinya kerja, suaminya nggak kerja, harus perhatian sama istrinya. Bener gak? Istrinya capek kerja seharian, datang ke rumah jangan dimarah-marahin, siapin nasi goreng, cuci baju, cuci celana dalam, jangan, kasihan capek. Setuju gak? Iya. Kemudian jaga kesehatannya, jaga makanannya. Setelah itu ikutin hukum kerja. Kalau ada kesalahan ditegur, jangan bawa orang sekampung dibawa ke pabrik ngancam manajer HRD.
Nggak bisa, ini hukum industri, dihitungnya berdasarkan nilai industri. Barangnya salah cetak, sepatunya salah ngelem, itu berdampak pada produksi. Di pasar internasionalnya nggak diterima. Kalau di industri itu kirim barang satu kontainer yang cacat satu, yang dibalikin ke Indonesia satu kontainer, rugi nggak perusahaan? Makanya di perusahaan itu kalau agak sedikit sadis-sadis, ya memang hukumnya sadis. Kenapa? Di luar negeri juga sadis yang belinya, ya nggak ada toleransi. Nah, yang berikutnya, ngelaman kerja ngantre ribut, atau kalau nggak permainan HRD main dengan tokoh desa, nanti KTP-nya diurus, duit. Ngelamar kerja, duit. Nah, nanti satu rekrutmen ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada 10 juta, ada yang 15 juta. Saya tahu yang begitu. Pinjam uangnya dari mana? Bang Emok. Habis itu tenaga kerjanya kontrak, baru 6 bulan diberhentiin. Lah, ya lobang. Nah, untuk itu, untuk menghindarkan ini, nanti minggu depan Ibu kita undang seluruh manajer HRD di seluruh Jawa Barat, bikin MOU rekrutmen tenaga kerja bersih, bebas pungli. Dan kemudian kita bikin kanal pengaduan, ya. Jadi warga yang adu boleh, pengaduannya terintegrasi dengan Krimsus. Jadi saya pengen Krimsus nanti tangkep calo tenaga kerja, tangkep OTT. Gitu loh. Tuh saya pengen beres nih. Nah, yang berikutnya, coba sini siapa yang ngelamar, udah bisa belum pakai aplikasi nyari gawe? Ini gagasan original Provinsi Jawa Barat. Jadi nggak usah ngantri lagi, nanti pakai sistem aplikasi ngelamarnya. Tetapi yang lokal diprioritaskan, nanti ada pagar-pagar melindunginya ada, ya. Yang sini dilindungi dulu, prioritas utama, karena ini yang punya tempat, sawahnya diganti jadi pabrik, nanti jumlah tenaga kerjanya berkurang, harus prioritas, oke? Tetapi harus dilatih dengan baik, oke? Nanti dinas tenaga kerjanya nanti saya siapin biayanya. Kalau kita bisa bikin pelatihan, sistemnya dari di sini, pelatihnya dari sini, nggak apa-apa. Selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov, saya siap. Beres, duit banyak, dana transfer boleh dipotong, tapi duit kita nggak akan habis. Kagok aing liar. Nah, kemudian ngelamarnya bagaimana? Pakai sistem aplikasi. Nanti kan tinggal di-upload jasanya, persyaratannya kan. Nggak usah fotokopian. Nanti udah diseleksi, udah lulus, baru ngurus persyaratan. Udah lulus dulu, oke? Udah diterima di pabrik apa namanya? Oke, lurus SKCK-nya, urus keterangan kesehatannya, boleh. Jangan sebelum ngelamar ngurus persyaratan, nyaho tuh buka duit. Setuju? Buat Bu, surat edaran gubernur atau surat peraturan gubernurnya tentang sistem rekrutmen tenaga kerja di Jawa Barat, ngurus persyaratan setelah lulus. Halo, Termul Woblok, peliharaannya Perusuh Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendukungnya, terciptanya gerakan masif terorganisir gerombolan PKI Gaya Baru. Jokowi adalah Megawati, Megawati adalah Jokowi, Banteng adalah gajah, gajah adalah banteng. Dan juga dipersiapkan Deddy Mulyadi yang ngimpi ingin menjadi RI 1 di negeri ini, pelopor dari oligarki 9 naga cacing tanah yang menjelma jadi naga di negara Kesatuan Republik Indonesia, perampok tanah rakyat, tanah negara, duit rakyat, duit negara di negara Kesatuan Republik Indonesia, segala macam sisi dirampok. Dan juga dinasti politik yang ngimpi masih ingin menjajah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kalian dibalut belaga Pancasilais, belaga mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jika kalian tidak berbenah diri, ya,
tidak berbenah diri, saya akan terus bersuara ya untuk kalian bagian-bagian sampah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, sampah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang bilang tangkep itu perempuan. Ngapain ya lo mau nangkap gue ya? Ngapain lo mau nangkap gue ya? Gue menyelamatkan duit negara, bukan makan duit negara. Yang makan duit negara aja ratusan triliun, puluhan triliun, miliaran, ratusan miliar. Lu nggak mau dipenjara, lu takut dipenjara ya. Dan juga untuk lu pada gerombolan pengadu domba di sosial media ya. Seluruh rakyat Indonesia udah cerdas, mau pendukung siapa juga ya, semua mendukung ya pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Lu yang mau mecah belah, bilang pendukung Anies lah, pendukung inilah, udah nggak mempan ya, udah nggak mempan. Lu cuma bagian dari pasukan bayarannya, sama dengan polisi IT polisi IT goblok yang udah pada lapar. IT polisi IT goblok yang bertebaran lewat sosial media ya. Ngapain lu mau nangkap gue? Lu mau nangkap gue? Laporin nyolek Polda Metro Jaya lah apa segala macem. Polda Metro Jaya udah tahu rumah gue Dari Polda Metro Jaya itu cuma 7 kiloan ya. Semua polisi ya, data gue udah terregistrasi ya, udah terregistrasi di negara ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Alamat rumah gue segala macam udah terregistrasi, terdata ya, dipegang oleh seluruh mafia rampok negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau ngapain lu nangkap gue? Lebih baik lu judulin untuk para gerombolan lu, polisi tangkap polisi, polisi nangkap polisi, polisi lu ya masih nggak udah lu, ngeberantas narkoba aja lu masih belum bener lu, sabu, polisi nangkap polisi, bisnis narkoba tuh sinte, tembakau apa ganja yang di fermentasi apa itu pakai obat apa segala macam tuh sinte, yang mainnya sekarang dijualin lewat Instagram. Lu nggak pernah buka jaringan sinte tuh ya, jaringan sinte atasannya polisi ya, sinte tembakau Gorilla Glass apa pokoknya sinte. Ganja yang dipakein apa ya. Lu judulin nih, polisi tangkap polisi, sinte tuh narkoba, dijualin lewat sosial media tuh, lewat lewat Instagram. Bahaya banget makanya. Sinte tuh lagi digandrungin anak-anak baru gede apa segala macem. Bandar-bandarnya juga lu raup, lu ambil ya, anak-anak baru gede yang 20-an, 21, 25, 27. Muke gile, lu mau ngapain lu nangkap gue ya? Polisi tangkap polisi, lebih baik lu judulin polisi tangkap polisi. Selain ada bisnis juga ya, bisnis mobil bodong tuh ada polisi ya, mobil bodong semua ada polisi. Makanya maling motor, maling mobil semua, maling motor tuh dipelihara oleh polisi, dibuang ke Sumatera juga oleh polisi, lewat pelabuhan Merak tuh oleh polisi. Pos-posnya dibuka tuh ACC polisi. Terus bisnis oligarki ya, rampok negara, bangsat anjing rampok negara. Oligarki Cina cacing tanah yang menjelma jadi naga. Lu bisnis apa lu ya? Lu ndiriin Artagraha apa segala macam. Tommy Winata ya. Halo Tommy Winata, Tito Karnavian, Listio Sigit. Lu nggak bersedia direformasi lu. Nggak tahu malu lu ya, nggak tahu malu. Artagraha ya, bisnis terselubung. Di balik Artagraha banyak bisnis hitam lu ya, bisnis narkoba segala macam ya. Contoh tuh ya, artis pencucian uang tuh yang suka berbagi apa segala macam. Artis pencucian uang, selebgram yang tadinya makan es krim aja nggak mampu, beli baju aja nggak mampu, nikah aja masih modal 1.500.000 tuh kayak John LBF. Sekarang pamer berbagi apa segala macam, Mbak Imwong, Raffi Ahmad, semua, terutama artis yang dibawa-bawa liburan ke ini ya, dulu ninjau IKN tuh, gudang setan, yang didesain tuh ibu kota negara segala macam. Gue tantangin lu ya, gue bilang pada lu sampah-sampah di negara yang nggak tahu siapa gue ya, gue nyelamatin duit negara ya,
gue garda terdepan pelindung ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lu mau apa? Lu mau apa? Pak Gerindra lah, Pak apa lah, Polda Metro Jaya lah, apa segala macem lu panggilin. Kalau ngerampok negara diam-diam ya, ngerampok negara diam-diam, masuk penjara juga diam-diam, diam-diam. Berani sendirian ya, jangan ngerampok negara diam-diam baik, mau masuk penjara lu ketakutan, lu narik-narik orang segala macem, ya, buat ikut bareng-bareng belain lu segala macem. Gue tahu, lu punya IT, peliharaan IT dari Rusia lah, dari mana lah, orang Rusia lah, orang Yaman lu pelihara apa segala macam. Gue tahu ya, tapi emang gue takut, gue tantangin ya, silakan lu mau ngelaporin gue cek colek polisi, gembel lu semua ya, gembel lu semua ya, gembel. Untuk para pengkhianat bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, lu gembel merdasi. Para penghuni kubangan babi yang makan tidur kenyang di atas jabatan kalian, babi gemuk, bahkan berak gali cuan, berak makan segala macam di kubangan babi ya, Salam waras. Rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku. Siat tong diduruk si kantor aing anjing. Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi kemarin. Saya tanyakan, kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka.